Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pengajian kitab Syarah Usfuriyah yang membahas tentang hadis dan juga kisah-kisah para ulama dan para sahabat. Mari kita mulai dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharaini wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Al-haditsur rabi', hadis yang keempat. An Ibrahim an Alqamata an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhum. Hadis ini diceritakan dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngendikan berkata, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab sebuah ilmu, yang tafi'u bi fi akhiratihi wa dunyahu, yang mana ilmu tersebut bermanfaat baginya, bagi orang tersebut di akhirat dan dunianya, atauallahu khairan lahu min umrid dunya sab'ati alafi sanatin, maka Allah memberikan kebaikan baginya seumur dunia sepanjang 7.000 tahun. Siyami nahariha wa qiyami layaliha maqbulan wa ghairu mardudin, yang mana selama 7.000 tahun tersebut itu digunakan siangnya berpuasa, malamnya itu dibuat beribadah, dan semua amalan itu ditolak. Semua amalan itu diterima, tidak ditolak. Jadi itu ya kehebatan orang mencari ilmu, mempelajari satu bab saja yang bermanfaat untuk akhirat dan dunianya, maka ini setara dengan kebaikan selama 7.000 tahun, yang mana siangnya digunakan untuk puasa, malamnya digunakan untuk beribadah, dan amal tersebut diterima, tidak ditolak. Makanya ini saya senangnya ngaji Syarah Usfuriyah ini, ya ada harapan-harapan lah bagi kita. Jangan sampai putus asa. Ternyata perbuatan yang kecil itu sangat besar pahalanya. Ini untuk memotivasi kita, bagi orang yang belum punya motivasi. Selanjutnya ada hadis lagi. An Ibrahim an Alqamata an Abdillahi radhiyallahu an. Diceritakan lagi dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi nate dawuh, pernah berkata, bagaimana hadis Kanjeng Nabi? Qiraatul Qur'ani a'malul makfiyin. Membaca Al-Qur'an adalah amal-amal orang yang berkecukupan. Ya, biasanya orang yang hafal Al-Quran atau sering membaca Al-Quran itu biasanya ekonominya itu sudah kecukupan, jadi punya waktu untuk membaca Al-Quran. Atau di pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu berat, misalkan jaga toko, ketika menunggu kekosongan sambil membaca Al-Quran, atau di kantor dan lain sebagainya. Tapi kalau di sawah enggak akan bisa, dan gitu. Wassalatu amalul aajizi, dan sholat itu adalah amalnya, perbuatannya, amalnya orang yang lemah. Ya, biasanya orang itu kalau sudah terpuruk itu dia mau ke masjid, mau ke musola,
terus mau sholat dan berdoa, apalagi sholat hajat itu ya, sholat duha yang menurut riwayat adalah sholat untuk menarik rizki ya, dapat menarik rizki. Wasaumu a'malul fuqara, dan puasa adalah amal-amalnya orang yang fakir, orang yang tidak punya itu puasa. Biasanya orang yang nggak punya beras untuk dimakan atau uang untuk beli bahan makanan pokok, ini kan daripada sama-sama nggak makan kan lebih baik berpuasa. Wa tasbihu a'malun nisa, dan membaca tasbih subhanallah itu adalah amal-amal seorang wanita, orang-orang wanita. Makanya orang wanita itu lebih baik membaca subhanallah, 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 masuci Allah, masuci Allah. Was-shadaqatu amalal askhiyai, dan sedekah itu adalah amalnya para dermawan. Orang yang kaya itu lebih cocok beramal dengan menginfakkan, mensedekahkan, menjariahkan hartanya. Itu ya, sedekah a'malul askhiya. Wa tafakkuru a'malud du'afai. Orang yang berpikir ya, berpikir itu adalah amal-amal bagi orang yang miskin, yang apes ya. Jadi kalau ekonomi kita itu tidak baik-baik saja, maka amal kita adalah berpikir. Ada musyawarah, usul, memecahkan masalah, memberi saran. Nah, itu adalah amal-amal bagi orang yang miskin, orang yang nggak punya uang. Nah, yang terakhir, ala adulukum. Kanjeng Nabi tahu, ala adulukum. Nah, apakah kamu nggak pengen ngerti ya? Ala a'malil abtali, yaitu amal-amal para pahlawan. Apa toh amal-amal para pahlawan itu? Qila ya Rasulullah wa ma a'malul abtal. Artinya diucapkan oleh sahabat, wahai Rasulullah, apa itu amal para pahlawan? Amal-amal para pahlawan. Qala talabul ilmi fa innahu nurul mu'mini fid dunya wal akhirah. Terus Kanjeng Nabi ngendikan, amal-amal para pahlawan itu adalah mencari ilmu. Nah, mencari ilmu. Karena apa? Fa innahu nurul mu'min. Karena ilmu adalah cahaya orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin itu kok nggak punya ilmu, ya gelap ya, nggak ada penerang, nggak ada cahayanya. Jadi ilmu itu adalah cahaya orang mukmin di dunia dan di akhirat. Makanya ibadah perlu ilmu. Bahkan berbuat buruk saja butuh ilmu. Orang merampok nggak tahu ilmunya ya ketangkep polisi. Nah, itu ilmu. Sebelum apa-apa kita belajar terlebih dahulu, dan ilmu yang harus dipelajari awal adalah ilmu tauhid ya, siapa Allah dan seterusnya. Dalam bab ini memang keutamaan sebuah ilmu ya, bab yang keempat. Nanti ada kisah-kisah menarik, misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.